RX Zero Unicorn Gundam Zero Three Phoenix merupakan Gundam yang muncul secara intens dalam cerita seri abad era UC, tepatnya dari seri film berjudul Mobile Suit Gundam Narrative. Cerita dari film ini sendiri terjadi pada abad UC 97, yaitu 1 tahun setelah konflik Laplace yang telah terjadi di Mobile Suit Gundam Unicorn. Sebagai salah satu dari 3 Gundam hasil dari rencana Project UC Federasi, Phoenix juga akan dimaksudkan sebagai mesin tempur khusus untuk membasmi sisa-sisa Neo Zeon serta mitos dari mereka terhadap keberadaan New-Type. Berbeda dengan Unicorn ataupun Banshee yang secara langsung dikembangkan Anaheim dengan membawa keterlibatan Fist Foundation di dalamnya, Phoenix sendiri merupakan mesin baru ketiga yang dirakit dan dikembangkan sendiri oleh pihak Federasi secara rahasia atas arahan salah satu pejabat tinggi mereka yang tidak suka akan keterlibatan Fist Foundation. Selain itu, bila unit 01 bermotif unicorn, sedangkan unit 02 bermotif singa, Phoenix sendiri memiliki elemen motif sesuai dengan namanya yang telah tergambarkan melalui bagian armor fisik seperti tanduk, warna, dan juga berbagai perlengkapan lainnya yang menyerupai sayap. Pada awal perakitan, Phoenix sendiri diberikan konsep warna armor sesuai dengan Nu Gundam, yaitu hitam dan putih. Namun, sesuai dengan pengembangan yang terjadi pada saat itu, pada akhirnya Phoenix menerima lapisan warna armor baru yaitu emas yang juga berfungsi sebagai lapisan anti-beam dengan daya tahan beam yang tidak terlalu kuat. Di tahun sebelum kemunculannya di Gundam Naratif, tepatnya di tahun UC95, Phoenix yang selesai dikatakan sedang dalam proses uji bersama Banshee, di mana pihak Federasi dan Anaheim sengaja menggunakan keduanya untuk menyerang pasukan sisa-sisa Neo Zeon ke tempat koordinat yang sudah diketahui. Dalam prosesnya, singkatnya insiden tidak terduga terjadi ketika Banshee maupun Phoenix saling mengalami tabrakan resonansi melalui Psycho Frame keduanya dalam bentuk Destroy Mode. Yang mana pada akhirnya fenomena tersebut membuat Phoenix mengamuk tak terkendali dan pergi begitu saja mengarungi galaksi setelah menghancurkan apapun yang ada di dekatnya. Nah, seperti 2 RX sebelumnya, Phoenix juga dibangun menggunakan inner frame dengan pemasangan full Psycho Frame sebagai penggunaan teknologi utama dalam pembuatan semua mobile suit hasil dari Project UC. Psycho Frame sendiri pada dasarnya merupakan bahan struktural yang dipenuhi dengan chip Psychomu, yang mana Psychomu berfungsi dasar sebagai penguat gelombang otak para New-Type yang mampu menyalurkan kemampuan khusus mereka sebagai seorang New-Type. Contoh penggunaan Psychomu terhadap kokpit yaitu berfungsi sebagai kendali kontrol pikiran yang membuat pilot New-Type dapat mengoperasikan sistem kontrol kendali mobile suit menjadi hanya dengan cara berpikir. Adapun penjelasan sederhananya seperti ini, Bray. Ketika pilot New-Type memiloti mobile suit, sedikit pemasangan dari Psycho Frame dengan fungsi Psychomu ini saja akan memberikan pilot kemudahan untuk menjalankan mesin tanpa menekan tuas ataupun pedal. Jadi bisa dibilang pilot hanya akan mengendalikan sistem kontrol mobile suit dengan cara berpikir saja. Nah, karena Phoenix sendiri tidak hanya sebatas memiliki sedikit Psycho Frame, melainkan memiliki banyak sekali pemasangan Psycho Frame dengan fungsi Psychomu di luar kokpit, tepatnya di seluruh inner frame. Hal ini menjadikan Phoenix lebih responsif dari sebelumnya, sekaligus lebih mampu memperluas kesadaran New-Type sehingga dapat mengekspos kemampuan pilot lebih jauh lagi. Pemasangan full Psycho Frame ini juga didukung dengan adanya sistem dengan sebutan sebagai Intention Automatic System, yang mana sistem ini mampu membantu pilot New-Type untuk mengontrol mobile suit mereka lebih canggih daripada Psychomu. Tidak sekedar hanya menggunakan sistem kontrol mobile suit dengan cara berpikir, sistem ini mampu memberikan peningkatan respon kendali mobile suit ke tahap di mana pilot dapat menggerakkan mobile suit seperti tubuhnya sendiri, tanpa adanya jeda kontrol sistem yang menghalangi reaksi mesin. Nah, ada yang masih belum mengerti? Oke, Mimin akan berikan penjelasan sederhananya kembali. Ketika sebuah mobile suit menggunakan banyak sekali Psycho Frame, alhasil pilot akan mengendalikan mesin dengan cara yang lebih mudah, bukan? Namun, dengan menggunakan teknologi tambahan seperti Intention Automatic System, pilot akan lebih dipermudah lagi karena teknologi ini akan membuat pilot menjadi seperti layaknya mobile suit itu sendiri. Jadi ketika New-Type ada di posisi penggunaan sistem, pilot tidak lagi dibatasi sistem kontrol untuk melakukan gerakan apapun pada mobile suit. Ya, bisa diartikan mobile suit itu sudah menjadi bagian dari tubuh sekaligus jiwa si pilot.
Jadi, jikalau Mobile Suit terkena pukulan, kini pilot akan merasakannya juga dalam bentuk rasa sakit sebagai efek samping penggunaan sistem. Sebagai catatan, baik penggunaan Psycho-Frame dan juga Intention Automatic System yang telah admin jelaskan barusan merupakan gambaran penggunaan penuh yang dapat diraih oleh pilot new type ketika PNX dalam bentuk Destroy Mode. Yang mana pengaktifan dari Destroy Mode telah diatur secara otomatis oleh OS atau sistem penting lainnya yang disebut sebagai NTD System. NTD sendiri bisa dibilang merupakan sistem kecerdasan artifisial yang telah diprogram dengan tujuan khusus memusnahkan pilot musuh dengan kemampuan new type. Melalui bantuan kepekaan Psycho-Frame yang dapat membaca gelombang otak dari new type lainnya, NTD secara otomatis akan aktif dengan sendirinya sehingga NTD mengubah PNX ke dalam bentuk Destroy Mode. Oh ya, dalam bentuk Destroy Mode, baik itu PNX ataupun Unicorn yang telah mengekspos semua bagian Psycho-Frame-nya, itu akan langsung menampilkan berbagai cahaya dengan warna yang berbeda karena adanya pengaruh dari Intention Automatic System yang bekerja secara langsung memindai gelombang otak sekaligus emosi sang pilot. Untuk PNX yang bergerak sendiri tanpa adanya eksistensi pilot, itu menampilkan cahaya Psycho-Frame dengan cahaya biru elektrik yang menandakan berdiri sendiri atau independen tanpa awak. Dalam fungsi penuh Destroy Mode sendiri, sebenarnya hanya pilot new type kuatlah yang mampu menggunakan potensi tertinggi dari bentuk Destroy Mode, seperti yang terjadi pada Benager yang secara bertahap berhasil memiloti dengan baik unit 01 Unicorn. Tetapi sebaliknya, bila pilot lain dengan kemampuan new type tidak mampu mengatasinya selama penggunaan sistem, hal ini akan berujung seperti nasib pilot uji dari PNX itu sendiri, yaitu Rita Bernal, yang mengalami efek seperti kehilangan bentuk fisik dari tubuhnya serta jiwanya yang terjebak di dalam PNX melalui Psycho-Frame. Keadaan di mana jiwa Rita terjebak ini merupakan dampak nyata setelah pilot kehilangan kendali atas kontrol PNX dalam mode Destroy, sehingga PNX beralih ke mode lainnya yaitu Destroy Unchanged. Bentuk atau mode yang bisa dibilang tidak dirantai ini merupakan tahapan bentuk lain atau mode selanjutnya dari Destroy Mode yang kini kendali penuhnya telah diambil alih oleh sistem NTD secara penuh. Dalam keadaan ini, pembatasan aliran koneksi kokpit Psycho-Mu pilot terhadap kendali PNX telah diputus secara paksa. Sementara untuk kontrol kendali terhadap PNX berikutnya, itu akan dipindah dan diserahkan secara paksa dari pilot ke sistem NTD. Nah, di bawah kendali NTD inilah yang akan membuat PNX menjadi mesin tempur murni yang mengerikan karena adanya kendali otomatis penuh dari sistem. Setelah kontrol kendali diambil oleh NTD, pilot sendiri di sini sekarang diperlakukan hanya sebagai komponen biologis oleh sistem, sebagai syarat keharusan pengaktifan NTD. Nah, itulah mengapa dalam cerita naratif, PNX yang telah kehilangan bentuk fisik dari pilotnya membutuhkan seorang new type seperti Jonah sebagai bagian komponen biologis, sebagai syarat pengaktifan NTD untuk masuk ke dalam bentuk Destroy Mode. Baik itu Psycho-Frame dan juga sistem NTD tersebut merupakan dua fitur penting yang membuat PNX dan juga unit RX-0 lainnya telah menjadi sebuah mobile suit canggih yang dapat mencapai kinerja tinggi bahkan ke tingkat di luar nalar yang tidak bisa diatasi pilot biasa serta dipahami oleh akal manusia. Beberapa contoh kemampuan di luar nalar yang telah terjadi pada PNX sendiri yaitu diantaranya seperti dapat beroperasi tanpa pilot dengan hanya menawan jiwa pilotnya Rita. Meski sebuah jiwa dikatakan tidaklah hidup, namun PNX telah menjadi mesin yang seolah-olah hidup dengan tujuan keinginan pilotnya yaitu Rita. Selain itu, kemampuan di luar nalar lainnya yang terjadi pada PNX juga terlihat masih bisa mengeluarkan kemampuan Psycho-Frame dengan menghasilkan Psycho-Field sebagai daya energi sekaligus propulsi yang membuatnya bertahan selama 2 tahun tanpa pasukan propellant sebagai bahan bakar. Bahkan dalam mode Destroy Mode, di ending terlihat kecepatannya dapat mencapai kecepatan cahaya. Selain itu, hanya dengan menggunakan energi dari Psycho-Field juga, PNX mampu menjadikannya sebagai serangan kuat yang sangat merusak. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita untuk kali ini, Bray. Jangan lupa tonton video menarik lainnya dari channel ini, bila kalian suka ya. Oke, akhir kata admin pamit undur diri. Salam Gundam.